Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Akhir-akhir ini diramaikan oleh pemberitaan tentang pencabulan 13 santri dan pemerkosaan oleh Heri Wirawan. Sanksi dan hukuman dengan perbuatan, persoalan pertimbangan masa depan korban, kekecewaan orang tua, dengan harapan bahwa ingin anaknya menjadi seorang wanita soleha, dalam kurung wanita-wanita yang baik di masa depan, dan melanjutkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka, anak santri tersebut, masa depannya sudah menjadi hitam, catatan hitam, akibat perbuatan daripada seorang ustadz atau guru atau pembina salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat atau di Kota Bandung. Dalam hal ini, reaksi masyarakat dalam persoalan akhlak dan moral bisa dikatakan bahwa kelakuan iblis ya, adalah perilaku jahiliyah. Bisa dikatakan bahwa ini jahiliyah modern yang setingkat dengan penghuni neraka jahanam. Betapa tidak, sangat ironis saudara-saudara, sangat dilema saudara-saudara, untuk bagaimana menitipkan anak di sekolahan yang dianggap itu sangat baik. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan sekolahan-sekolahan pesantren oleh pemerintah serta masyarakat. Perlu ada pendataan, perlu ada pendataan ulang untuk melakukan sebuah kontrol di dalam melakukan sebuah pembinaan. Kita lanjut saudara-saudara, dalam hal ini yang pertama adalah yang perlu penekanan di dalam hukum, persoalan pencabulan 13 santri ini oleh Heri Wirawan adalah penekanan terhadap kronologi kejadian ya. Bukan dulu pertama-tama bukan melakukan dulu pengkaitan pasal ini secara hukum, tapi adalah kronologi kejadian. Mulai kapan, di mana tempat, dan siapa anak itu. Jadi kronologi itu adalah sebuah histori. Sebuah histori bahwa bagaimana Heri Wirawan ini melakukan hal itu, dan bagaimana tindakan santri yang diperkosa pada waktu itu. Itu penekanan di dalam hukum. Dan yang kedua adalah variabel lain dalam kejadian ini. Artinya bahwa apakah tidak ada unsur-unsur lain sehingga ini terjadi? Apakah Heri Wirawan itu tidak menderita sebuah penyakit, atau tidak ada
tujuan-tujuan lain dari luar maupun di dalam itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini dalam persoalan ini, dari tadi penekanan ini, variabel ini adalah jahatnya sifat oleh Henry Wirawan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah perbuatan iblis, sehingga banyak yang harus dipikirkan untuk menjatuhkan hukuman ini, hukuman nasional, hukum negara. Kalau hukum agama tentunya sudah hukum rajam, itu sudah jelas. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana keputusan penyidik mengkaitkan dengan pasal-pasal ini, bukti-bukti dan data-data yang ada. Karena kenapa? Bukan baru saja terjadi hal seperti ini di Indonesia. Ada beberapa kasus belakangan ini di pondok pesantren, termasuk guru-guru ngaji itu. Ada juga yang melakukan pelecehan seksual yang pernah terjadi, yang kami dapatkan data-data itu. Atau dalam hal ini tidak seperti kejadian yang ditunjukkan atau dipublikasikan. Ada perbedaan antara berita yang selama ini dan berita yang sesungguhnya. Bukan mengatakan berarti bahwa kejadian ini tidak terjadi, tetapi ada perbedaan di dalam publikasi. Makanya kembali kita di poin kedua bahwa takutnya ada unsur fitnah di dalam ini. Sehingga kita harus mengkaitkan beberapa variabel. Nah, untuk menambahkan keakuratan, kejelasan kronologis kejadian sebagai penekanan. Dari hal ini, kami mengikuti perkembangan ini karena hal sangat serius. Pertama, persoalan agama, lembaga agama, dan perlakuan status seseorang sebagai ustadz atau guru, di mana semestinya harus memberikan tata cara yang baik kepada murid atau santri yang sangat perlakuan ini tidak terpuji dan tidak sesuai dengan konten-konten konsep pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda atau generasi Islam, boleh dikatakan seperti itu. Oke saudara-saudara, mari kita mengikuti perkembangan penyidikan untuk membicarakan lebih lanjut dalam hal ini, bagaimana keputusannya. Yang jelas bahwa perbuatan ini bila benar adalah perbuatan jahil dia, jahat, dan konsekuensinya di dalam Islam harus dirajam. Jadi itu menjadi tolak ukur ya, untuk menjatuhkan sanksi kepada saudara Henry Wirawan ini ke dalam ranah hukum nasional Indonesia, supaya terjadi sebuah proses hukum yang mencapai sebuah keadilan, di mana keadilan itu sebagai hukuman atas perbuatan. Oke, terima kasih saudara-saudara. Beginilah penyampaian singkat dari sang master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.